Sudah waktu itu yang bersangkutan sudah kita beri teguran lisan. Tadi saya tanda untuk teguran tertulis biar kuat gitu ya. Dan dari sanggar tersebut juga sudah mohon maaf secara terbuka atas kejadian tersebut. Tetapi kemarin dalam hasil pertemuan itu disepakati ketika nanti akan terulang lagi, mungkin nanti kita sudah berlakukan punishment ya, mungkin teguran tertulis 1, 2, 3, mungkin nanti sampai pada batas pencabutan kartu induk kesenian tadi. Nah, ketika kartu induk kesenian dicabut, otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi tampil perform di manapun. Maka itu kita akan kerjasama DKP dan Disbudpar dengan Polresta gitu, mengefektifkan fungsi kartu induk kesenian. Artinya begini, ketika yang punya hajat itu mengajukan izin keramaian gitu ya, mengajukan izin keramaian ke Polsek, itu nanti Polsek itu akan memeriksa punya kartu induk kesenian apa enggak. Karena kan ketika mengurus kartu induk kesenian itu kan ada kesepakatan yang setelah ditandatangani gitu kan. Nah, kemudian nanti itu diingatkan lagi ketika mereka akan undangan itu diberikan izin keramaiannya, tapi syaratnya ini komitmen untuk melaksanakan ini menghindari ini begitu. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya Dedi Jumhardianto di sore hari ini kembali dalam program Reso Rehat Sore. Dan telah hadir di studio Banyuwangi 1 TV, saat ini saya bersama dengan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Bapak Taufikur Rahman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan kita hari ini juga bersama dengan Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi, Kang Hasan Basri. Selamat sore. Kang Hasan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, kita hari ini pemirsa baru-baru ini Banyuwangi cukup digemparkan dengan video viral tentang salah satu kesenian jaranan yang mana mempertontonkan aksi berkesenian yang jauh dari dalam tanda kutip aksi berkesenian yang baik begitu ya. Beberapa hari yang lalu, dan Dewan Kesenian Belambangan bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata tentu akan sudah mengambil langkah-langkah yang baik, dan untuk itu kita akan bahas dalam Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari. Pak Kadis, kalau boleh tahu ini sebetulnya peristiwa awal kejadian dari adanya jaranan itu bagaimana Pak Kadis? Iya, sebetulnya kita awalnya tahu dari masyarakat justru ya, dari media sosial yang ramai, yang melaporkan atau istilahnya menginformasikan kepada kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Waktu itu kami langsung merespon dengan menanggapi lewat video ya. Waktu itu Jumat, seingat saya Jumat sore waktu itu langsung, karena kami tahunya hari itu juga, hari Jumat itu baru informasinya menyebar di medsos dan ramai. Kami karena ini sudah Jumat kan, kita nggak mungkin mengundang Sabtu Minggu libur. Jadi waktu itu kami langsung menanggapi melalui video rekaman, dan alhamdulillah sudah disebar melalui medsos Dispar, dan akhirnya juga diteruskan ke medsos-medsos yang lain. Ini langkah cepat dulu dari Disbudpar untuk menanggapi video yang viral tersebut. Selanjutnya kami berkoordinasi langsung dengan DKB. Hari Sabtu itu juga kita telepon-teleponan, oke kalau begitu Sabtu Minggu kan libur, nggak mungkin kita mengundang. Akhirnya kita putuskan Seninnya, jadi hari pertama jam kerja langsung kita sepakati, kita putuskan untuk mengundang sanggar-sanggar. Awalnya hanya diundang rencana sanggar yang bersangkutan saja, tapi kami kayaknya mending sekalian semuanya deh, sekaligus kita adakan pembinaan gitu. Jadi kurang lebih waktu itu ada 60 sanggar dari utara, karena memang sanggar pelaku ini dari utara, tapi ada perwakilan juga sanggar selatan.
kita undang hari Senin sore di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya intinya kami menyayangkan dan kejadian tersebut karena memang banyak respon dari masyarakat yang istilahnya menyayangkan melihat kejadian seperti itu. Tentunya kan akan mencoreng nama baik jaranan dan tentunya nama baik Banyuwangi juga kalau tidak segera kita atasi. Dan memang sanggar yang bersangkutan memang mengaku intinya karena awalnya sih lucu-lucuan kan gitu guyonan, ya. gitu Ya guyonan, tetapi kan tidak etis karena pertama ditonton oleh anak-anak karena jaranan ini juga digemari anak-anak. Kedua, ini kan disebarkan di media sosial, ya kan? Disebarkan di media sosial dan tidak hanya Banyuwangi yang nonton, itu sampai ke seluruh Nusantara bahkan mungkin seluruh dunia karena ketika medsos ini kan siapa saja bisa melihat. Tapi yang bersangkutan sudah mengakui salah, maaf, dan kami juga menghimbau ke depan semua sanggar tidak ada lagi kejadian terulang seperti ini lagi. Mungkin itu. Dan saat kejadian itu yang bersangkutan atau jenengan sudah mengetahui ini sanggar mana, sudah teridentifikasi? Ada, sudah sih, langsung ada Pak ini Pak Sanggar. Nanti mungkin Pak Hasan nanti yang menjelaskan sanggar mananya. Sudah waktu itu yang bersangkutan sudah kita beri teguran lisan. Tadi saya tanda-tangan untuk teguran tertulis biar kuat gitu ya. Dan dari sanggar tersebut juga sudah mohon maaf secara terbuka atas kejadian tersebut. Oke. Kita ke Kang Hasan. Kang Hasan, dari Dewan Kesenian Belambangan sendiri Kang Hasan, ini seperti apa peran serta Dewan Kesenian Belambangan dalam melakukan pengawasan, pembinaan atau apalah yang berkaitan dengan berkesenian di Banyuwangi, dan ini terjadi di kesenian jaranan begitu Kang Hasan? Iya. Dewan Kesenian Belambangan memang memiliki tugas dalam SK yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati itu untuk melakukan pengawasan, evaluasi terhadap kegiatan seni budaya di Banyuwangi agar tetap berdiri pada nilai-nilai luhur, etika, dan memperkuat jati diri daerah. Itu dalam SK Dewan Kesenian Belambangan berbunyi seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi tugas DKB itu adalah hal yang diinginkan seluruh masyarakat, bahwa kesenian kita itu memang selayaknya dan seharusnya mengindahkan nilai-nilai luhur dan menghindari performance art yang melanggar kepatutan umum. Jadi gitu. Dalam hal ini untuk pembinaan, pengawasan pasca kejadian ini seperti apa nanti Kang Hasan? Belajar dari peristiwa ini. Ya, setelah kemarin kita kumpulkan, ternyata responnya sangat baik. Dan di antara grup jaranan itu sebenarnya mereka ada komitmen secara tidak langsung itu, mereka ingin saling menjaga gitu, saling mengingatkan gitu. Tahu dan sadar diri sebetulnya ya mereka ya. Dan dalam pertemuan kemarin itu sangat gayeng dan sangat hangat, tidak ada percekcokan atau suasananya bagus gitu, hangat. Dan teman yang melakukan kekeliruan ini sudah menyampaikan permohonan maaf secara tulus di depan teman-temannya semuanya gitu. Permohonan maaf secara lisan, dan tidak hanya itu saja, setelah pertemuan itu teman ini menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, gitu. Kemudian mereka secara keseluruhan 60 grup itu dalam pertemuan itu juga membuat pernyataan bersama untuk dalam menggelar performance art atau pertunjukan itu tetap mengutamakan etika dan estetika dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian menghindari performance art yang ada porno aksinya. Kemudian juga menghindari performance art yang dirasuki oleh minuman-minuman keras dan zat adiktif lainnya gitu. Juga mereka berkomitmen untuk saling kompak, saling mengingatkan gitu. Nah, bahkan mereka ada usulan-usulan yang menarik dan nanti akan kita tindak lanjuti. Apa gitu. misalnya itu, Kang Hasan? Misalkan begini, mereka itu sebenarnya sangat sadar teman-teman itu agar jaranan Banyuwangi itu tidak melenceng terlalu jauh,
Artinya ada patokan-patokan umum yang perlu itu disepakati dan jangan sampai ditinggalkan. Oh ya, gitu. Ada ibarat pakem lah ada gitu. pakem kalau Ada gandrung pakem gitu. di Tapi awal, gitu kita ya. kan komitmen karena kesenian itu bagian dari kebudayaan, maka tetap dalam pakem itu ada ruang-ruang terbuka untuk mengembangkan kreativitas. Ya. Dan mereka sepakat untuk itu gitu. Ya. Pak Kadis, kembali lagi nih, kalau sementara ini selain jaranan, kesenian jaranan yang mereka harus apa katanya dalam tanda kutip memberitahukan perizinan atau apa itu Pak? Untuk Kartu induk kesenian. kartu induk kesenian. Iya. Itu kesenian apa aja misalnya Pak? Iya, sebetulnya untuk di Spar ini mengeluarkan kartu induk kesenian itu hampir semua jenis sanggar seni gitu ya. Ada selawatan juga termasuk kita. Jadi kan sekarang banyak nih Grup-grup selawatan. Silakan kalau memang mau ingin membuat kartu induk kesenian kita fasilitasi. Dan tidak ada di buku biaya. Sanggar-sanggar jaranan, sanggar-sanggar mungkin tari gitu ya. Termasuk Atau orkes seni musik yang gitu. lain, musik semuanya seni budaya. Silakan bisa dimintakan kartu induk keseniannya di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Nah, sebelum mengurus atau menerbitkan kartu induk tadi itu ada persyaratan khusus misal kepada sang pemilik atau pemilik sanggar atau ada ketentuan-ketentuan peraturan atau apa seperti itu? Iya, yang jelas pertama dia punya tempat untuk melaksanakan latihan. Yang kedua juga punya anggota, sudah punya beberapa murid gitu kan. Iya. KTP pasti. Hanya itu saja sih, nggak terlalu meribetkan persyaratannya. Kalau pasca peristiwa ini ada sanksi mungkin Pak. Tadi kan sudah sampaikan lisan tertulis. Ya. Apa Karena juga kalau karena ini memang baru kejadian pertama, jadi ya pertama kita laksanakan sosialisasi lah, anggap aja kemarin ini sosialisasi dan pembinaan. Tetapi kemarin dalam hasil pertemuan itu disepakati ketika nanti akan terulang lagi, mungkin nanti kita sudah berlakukan punishment ya, mungkin teguran tertulis 1, 2, 3, mungkin nanti sampai pada batas pencabutan kartu induk kesenian tadi. Nah, ketika kartu induk kesenian dicabut, otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi Menjalankan tampil perform di manapun seperti itu. Nah, ini hal menarik. Jadi bagi pelaku seni ya atau grup seni yang mengurus kartu induk kesenian, nah, ini tidak bisa sembarangan. Artinya begitu Pak ya. Ya. Mereka menggunakan kartu induk berkesenian mentang-mentang sudah berizin, kemudian mereka melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hal berkesenian. Tentu nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana proses berkesenian di Banyuwangi bersama Pak Hasan Basri dan juga Pak Taufikur Rahman. Tetap di Reso Rehat Sore, kita jeda usai pariwara yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi dalam program Reso Rehat Sore, pemirsa Banyuwangi 1 TV, masih bersama dengan Bapak Taufikur Rahman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dan juga Bapak Hasan Basri dari Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi. Dan kita kembali lagi ke Pak Hasan. Pak Hasan Basri, untuk di Banyuwangi sendiri Pak, sementara ini kan masih ada peristiwa jaranan ini Pak, yang kalau dalam berkesenian lain seperti janger dan lain-lain, ini kan kalau dulu pakemnya janger kan nggak ada nyawer, nah, sekarang sudah ada nyawer. Nah, ini seperti apa Pak untuk berikutnya mungkin? Iya, kita itu kan memang hidup di masyarakat yang dinamis ya, terutama masyarakat Banyuwangi itu kreativitasnya sangat tinggi, respon terhadap perkembangan masyarakat, respon kepada minat masyarakat, pasar itu sangat bagus gitu. Jadi perkembangan yang terakhir itu memang kita
mengamatinya ada hal-hal yang perlu diluruskan. Contohnya misalnya seperti tadi itu Janger itu sampai jam 2 pagi itu kadang-kadang masih saweran terus. Jadi cerita itu nomor 17 gitu ya. Yang penting itu nyanyi-nyanyi terus. Itu kita DKB sama Disbudpar itu pernah mengumpulkan para pemilik grup Janger itu beberapa waktu yang lalu kita kumpulkan di Aston. Itu persoalannya tidak sederhana ya. Begini, ketika kami sampaikan bahwa seniman itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka pendidikan melalui kesenian yang Bapak Ibu sampaikan itu memiliki pengaruh besar kepada masyarakat. Ya. Kalau Ibu Bapak menampilkan sesuatu yang baik, pertunjukan yang baik, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, kalau pertunjukannya itu jelek, malah kemudian dampaknya sangat dasar karena Ibu Bapak ini pertunjukannya bisa ditonton orang sekian banyak gitu. Tidak hanya puluhan tapi ribuan, bahkan mungkin kalau itu disampaikan di live di YouTube, kemudian bisa diunggah di YouTube juga, di media sosial dan lain-lain. Itu penikmatnya yang melihat itu sampai jutaan. Jadi pengaruh seniman itu sangat besar, maka ada tanggung jawab di situ. Ketika kita ingatan begitu, Ibu Bapak pemilik Janger itu mengatakan, ini permintaan pasar Pak, permintaan yang nanggap. Yang nanggap itu malah pesen sindennya tuh ini mbak ini itu mereka pesan sudah gitu. Sampai ada 15 kalau tanggapannya itu yang mahal itu sampai belasan. Ya. Sindannya yang diinginkan gitu. Jadi itu memang kalau kita kemudian pemilik Janger ini kemudian menolak, bagaimana wong itu permintaannya masyarakat gitu. Nah, kini di sini kita harus bijak ya. Jadi pada waktu itu kita dialognya agak lama begitu untuk mencapai kesepakatan betapa pentingnya walaupun kita itu butuh uang, butuh tanggapan, tapi ada yang berada di pundak kita itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, etika, bahkan kemudian tanggung jawab spiritual gitu kan. Maka alhamdulillah pada waktu itu mereka sepakat dan setuju hal-hal seperti itu perlu dikurangi, diminimalisir. Walaupun mungkin tidak bisa dikurangi 100%, tetapi selayaknya dan alangkah idealnya kalau kita kembali Janger itu, misalkan ini Janger ya, kembali menjadi selain tontonan juga menjadi tuntunan. Alhamdulillah itu bisa jalan, tapi kan sekali lagi masyarakat kita itu berada bukan pada tempat yang kosong, tapi di situ ada nilai-nilai kepentingan-kepentingan yang meliputi mereka. Gitu. Nah itu kan kemudian kalau ngomong kesenian tidak hanya Janger, kemudian tadi yang disampaikan orkes musik, ya ini kadang goyangan-goyangan yang mohon maaf tanda kutip serono, berpakaiannya kurang baik begitu, juga menjadi tanggung jawab bersama ini tentu ya Pak ya. Ya semuanya. Bukan hanya di SPAD dan DKB. Jadi kadang gini, pelaku seni ini mereka orientasinya mencari uang gitu ya. Tapi ya tadi ada pesan moral sebetulnya dari mereka yang ketika menampilkan kesenian tidak hanya sekedar mencari uang, tapi bagaimana dalam berkesenian ini juga mereka ada pesan-pesan moral, ada batasan-batasan yang tetap harus dijunjung tinggi, batasan moral, batasan etika, atau mungkin batasan spiritual yang itu nanti kalau dilanggar pasti nanti ada konsekuensinya. Nah seperti tadi yang jaranan seperti itu contohnya. Nah, ketika batasan-batasan etika, batasan moral tadi dilanggar, ya banyak yang bereaksi kan seperti itu. Yang rugi siapa? Ya mereka sendiri sebetulnya. Nah mereka sebetulnya niatnya bukan seperti itu, tapi masyarakat nanti yang menilai. Nah ini kontrol masyarakat itu juga perlu karena DKB disebut paling kan terbatas. Betul. Mata, telinga, kaki kita terbatas. Justru kita kemarin tahunya juga dari masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat masukan-masukan seperti itu kami sangat berterima kasih karena ini juga untuk mengontrol pelaku-pelaku seni Banyuwangi untuk tetap on the track sesuai dengan aturan-aturan main, batasan-batasan etika, batasan moral yang ada di masyarakat. Ya, dengan tadi diundang ada 60 grup jaranan yang masih yang diundang, Pak. Ya. Itu apa kemudian mereka ini tidak ada wadah untuk kemudian misal digelar pertunjukan
satu sama lain, misal saling beradu kayak lomba festival begitu. Kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri gimana, Pak? Pernah Iya, dengar begitu ya, Pak? belum, sebentar ini belum. Tapi kapan hari waktu ada kejadian itu pernah tampil nggak salah di Daerah Selatan apa ya? Di Muncar waktu itu ada. Jadi mereka itu tampil bersama ada. Tapi cuman belum kita wadahi dalam bentuk festival ya. Jadi mungkin ke depan the next mungkin itu juga bagus ketika festival jaranan misalnya. Festival seperti jaranan itu. Buto. Ya, ya itu juga ide yang bagus. Ada yang Iya, berteman, Kang San? kemarin itu pas pertemuan itu kita semuanya bersepakat bahwa teman-teman jaranan itu ingin menjaga penampilannya, pertunjukannya dengan baik. Maka itu kita akan kerjasama DKP dan Disbudpar dengan Polresta gitu, mengefektifkan fungsi kartu induk kesenian. Artinya begini, ketika yang punya hajat itu mengajukan izin keramaian, gitu ya, mengajukan izin keramaian ke Polsek, itu nanti Polsek itu akan memeriksa punya kartu induk kesenian apa enggak, gitu. Karena kan ketika mengurus kartu induk kesenian itu kan ada kesepakatan-kesepakatan yang setelah ditandatangani, gitu kan. Nah, kemudian nanti itu diingatkan lagi ketika mereka akan kundangan itu diberikan izinnya, izin keramaiannya, tapi syaratnya ini komitmen untuk melaksanakan ini menghindari ini begitu. Kemarin itu. Nah, itu kalau sudah ini akan kita efektifkan nanti koordinasi dengan Polresta, kemudian ke jajaran ke bawah jaringannya ke Kapolsek gitu. Ya, karena kan di Banyuwangi ini ada beberapa grup jaranan yang tampilnya itu malam hari kan. Iya. Jadi dengan jalan ini mungkin bisa mengoptimalkan Iya. lagi peran-peran dari Babin Kamtibmas, Polsek dan Iya. lain-lain begitu, Pak Hasan. Artinya nanti kita sosialisasikan bahwa tanggung jawab untuk menjaga kesenian kita ini bukan saja menjadi tanggung jawabnya pemilik grup, tapi juga yang nanggap juga harus bertanggung jawab, gitu kan. Kemudian Pak Lurah yang punya wilayah di situ juga harus bertanggung jawab mengawasi, gitu kan. Biasanya kan kalau pertunjukan yang kurang bagus, kemudian tidak terkendali, biasanya gampang ada kericuhan, ya kan, kerawanan sosial dan lain-lain. Maka semuanya ini benar katanya Pak Taufik tadi menjadi tanggung jawab kita bersama, tinggal mengkoordinasikan jejaring ini tadi yang berkepentingan ini tadi untuk komitmen bersama menjaga bersama peristiwa kesenian yang ada di Banyuwangi. Nah, ini kan kalau yang dalam peristiwa ini kan porno aksi. Iya. Terkait dengan tindakan. Nah, kalau di Banyuwangi ini juga ada pencipta lagu karangan, syair. Nah, ini kan juga tidak kalah pentingnya, Pak Hasan. Iya. Yang pada tanda kutip kata-kata yang kurang baik begitu dalam syair-syair lagunya. Misal ya ketandok susu dan yang lain-lain lah seperti itu contohnya. Ya, nah, untuk dari DKP sendiri ada divisi atau koordinator khusus bidang itu, Pak Hasan? Ada di komite musik ya. Beberapa tahun yang lalu pernah kita coba untuk mengumpulkan semua produser, kemudian pencipta lagu, penata musik untuk membangun kesepakatan tentang ini gitu. Tapi pertemuan tidak begitu berhasil karena yang hadir itu misalkan produser itu tidak produsernya, tapi yang hadir itu pegawainya atau anak buahnya gitu. Dan pada waktu itu tidak bisa mengambil kesepakatan untuk hal-hal tertentu, misalkan menjaga lirik-lirik itu gitu. Nah, yang dapat kita lakukan itu selama ini kita sering berdialog saja kepada teman-teman pencipta lagu, kemudian memberikan apresiasi terhadap para pencipta lagu di festival lagu daerah Banyuwangi, Anugerah Musik Banyuwangi itu. Di sana kita memberikan apresiasi terhadap klip musik yang bagus, pencipta lagu yang terbaik, kemudian penyanyi dan seterusnya. Nah, dalam
festival itu kita nilai-nilai tentang keindahan sastra dan seterusnya itu kita terapkan gitu. Nah, bedanya kan di era saat ini beda dengan era tahun 2000-an dulu Pak Hasan ya. Kalau dulu masih menggunakan VCD harus direkod dulu, direkam kemudian disebarluaskan. Sementara saat ini kan eranya era digital. Semua orang bisa mengunggah di media sosial, di YouTube dan lain-lain. Termasuk dalam hal memproduksi lagu. Kan begitu. Betul. Nah, kira-kira kan tambah rumit juga ini rasanya. Kalau tahun 70-an, 80-an itu Dewan Kesenian Belambangan itu sampai-sampai dikatakan bertindak sebagai badan sensor pada waktu itu begitu. Badan sensor. Iya. Karena syair lagu yang akan direkam itu bisa disaring dulu, disampaikan kepada Kesra pada waktu itu ya, untuk diteliti syairnya. Kemudian ada Pak Andang, ada Pak Basir dan seterusnya yang meneliti syair ini sudah bagus, nilai sastra usingnya bagus, maka kemudian diberi izin untuk rekaman. Pada waktu rekamannya bisa di Ria, bisa di Safari, bahkan di Surabaya pada waktu itu. Tapi tidak lama berikutnya ketika tahun 80-an akhir itu proses itu juga tidak bisa jalan karena teman-teman itu tidak bisa tanpa melalui penyaringan dari Dewan Kesenian Belambangan, tapi langsung ke rekaman di Surabaya di sana bisa gitu. Apalagi sekarang yang dari kamar kemudian proses itu dilaksanakan bisa langsung diupload, itu bisa. Tinggal kemudian tadi itu kontrol dari kita mengandalkan kontrol dari masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat Banyuwangi itu sangat care, sangat perhatian terhadap perkembangan, terhadap keberadaan kesenian kita, tidak hanya Janger. Tadi itu sudah masuk lagi WA tentang tari jaran goyang yang kurang bagus. Itu sudah sudah Pak Taufik, mungkin Pak Taufik dikirimi juga ya kan itu jaran goyang. Selalu ada yang baru. Selalu. Akhirnya jadi itu pegawaian. Iya. Kalau dari Dispar sendiri Pak, apakah mungkin akan dibuatkan semacam payung hukum peraturan begitu tentang berkesenian ini? Khawatirnya juga kalau peraturannya terlalu kaku juga bisa menghambat kreativitas. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi sebetulnya rambu-rambu itu sudah ada di masyarakat ya, batasan-batasan mana bagus, mana tidak bagus, mana layak, tidak layak, itu sebenarnya masyarakat sudah tahu kok. Sudah paham. Batas-batasannya. Nah, nanti kalau kita terlalu ngatur banget, ini malah mengurangi kreativitas. Betul. Dibilang nanti terlalu rigid, tidak bisa mengembangkan kreativitas dan sebagainya. Kita berpatokan umum saja sudah. Saya yakin tahu kok ini mana yang bagus, mana yang tidak. Dalam berkesenian kita juga menggunakan feel, perasaan. Oh kayaknya nggak bagus ya sudah, jangan diteruskan gitu ya. Di samping juga nanti kontrol masyarakat juga salah satu indikator gitu ya. Benar kata Pak Hasan bahwa masyarakat kita sangat peduli. Ya dulu waktu ada tarian gandrung di Malang padahal kejadiannya itu rame banget. Saudara gitu ya. Nah, betul. Itu rame banget ke kita, ke DKP untuk segera bagaimana bla 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 gitu. Jadi memang Banyuwangi ini memang seni budayanya bagus, kepedulian masyarakatnya juga bagus terhadap kontrol, terhadap pengembangan seni budaya ini, dan kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang peduli ini sehingga kita cepat juga mengetahui hal-hal yang kurang pas ya, dan kami juga bisa segera bertindak gitu ya, bertindak sesuai dengan kewenangan kami tentunya ya mungkin seperti itu. Terus belum lagi kemarin ini ada juga pengamen mengenakan kostum gandrung lanang marsan. Nah, ini jadi soal juga gitu. Seolah tidak ada habisnya di Banyuwangi. Betul. Jadi nggak apa-apa. Berarti kan Banyuwangi dinamis gitu kan. Berarti Banyuwangi ada aja yang baru gitu kan. Ada aja yang menjadi viral gitu. Inilah viralnya kurang bagus. Bagian dari kontrol citizen journalism ya saya kira. Artinya peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi seni budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi begitu. Pak Hasan, ada beberapa kesenian mungkin dari pantauan DKB yang mohon maaf mati suri begitu Pak Hasan. Nah, ini untuk kemudian membangkitkan gairahnya kembali ini apa karena tergilas karena zaman atau sulitnya permintaan pasar atau bagaimana Pak Hasan? Misal kayak
kesenian mocoan pacul guang Iya. dan lain-lain itu kan Iya. sekarang hampir Iya, kesenian di Banyuwangi itu mengalir bersama apa namanya, selera masyarakat. ya, Tahun 80-an itu musik gendang kempul itu populer, ya kan? Musik Ya, gendang kempul luar biasa. Sumiati, Mbak Yuliatin gitu ya. Yuliatin. Kemudian tahun 90-an itu Hadrah Kuntulan. Wah, itu sampai akhir 90-an itu setiap desa itu memiliki grup Hadrah Kuntulan, ya kan. Kemudian tahun 2000 ke atas itu Janger mulai nguntup-nguntup, ya kan. Ya. Sampai akhir 2000-an gitu kan, 2010 2011. Sekarang ini jaranan begitulah, terus berputar. Tapi memang ada kesenian yang sekarang ini keberadaannya sudah mati suri. Contohnya adalah Rengganis, Prabu Roro atau Umar Moyo ya. Padahal kesenian ini memiliki sejarah yang bagus, isinya bagus, filosofinya bagus, cerita-ceritanya juga bagus. Akulturasi antara cerita-cerita berbasis kultur Persia, Arab dengan cerita-cerita berkultur Banyuwangi. Itu bagus sekali. Tapi kesenian ini kan populer tahun 70-an. Ya, di desa saya di Mangir itu waktu itu ada grup ini sampai tahun 85-an lah, itu masih ada. Tapi sekarang tinggal 2 grup di Tegalsari dan di Benculuk, di Celuring. Tinggal 2 itu dan mereka pun tanggapannya hampir tidak ada. Mengapa? Ada banyak hal. Pertama, pewarisannya yang tidak jalan. Jadi di Tegalsari itu pemainnya rata-rata pemain sudah tua, baik itu panjaknya maupun wayangnya pemainnya. Kalau ndaplang joget begini nih kiwir-kiwir ini Bu anu niki kulitnya karena dia pemainnya sudah tua semuanya. Jadi pewarisannya nggak jalan. Nah, tapi yang di Celuring itu pewarisannya jalan tapi masih belum efektif karena tidak ada tanggapan. Padahal kesenian ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Artinya pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas untuk memeliharanya ini. Tidak kurang-kurang Pak Taufik ini mengundangnya, nanggapnya gitu, ditanggap itu beberapa waktu lalu di halaman di Dispar belakang, kemudian pernah juga kita tanggap di Gedung Juang gitu. Rengganis ya. ini Pak? Rengganis itu ya. Kita juga tanggap di Tegalsari sana. Selera masyarakat nggak bisa dipaksa Iya. kan gitu. selera lagi-lagi. Nah, selera. kita punya strategi-strategi antara lain ini sedang kita kerjakan bekerja sama dengan HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, untuk mencatat kesenian ini ya, termasuk kesenian apa namanya Mati suri. yang mati suri ini Rengganis. yaitu Rengganis. Kita catat sejarahnya, kemudian lakon-lakonnya apa saja, kemudian kita alihwahanakan juga ke dalam bentuk lain, dalam bentuk puisi, dalam bentuk naskah drama, dalam bentuk cerpen gitu ya, kita alihwahanakan. Bahkan kemudian kita alihwahanakan juga ke dalam bentuk karya kriya, ekonomi kreatif, dalam bentuk di kaos, di gambar di kaos, kemudian di flyer, kemudian di short YouTube dan seterusnya, mendekatkan lagi apa kesenian ini kepada masyarakat. Termasuk juga gembrung itu juga sedang kita kerjakan untuk dihidupkan ya. Ya. Jadi sudah mulai diidentifikasi Iya. Pak Hasan ya. Kalau mocoan aljen itu sebenarnya kan sekarang itu menjadi kesenian namanya campur sari, ya kan. Tapi kan Kang Jubaidi kan sudah almarhum. Jadi sampai sekarang masih belum ada penerusnya. Beberapa waktu yang lalu kita kerjasama dengan Badan Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, kita melaksanakan pelatihan. Dan alhamdulillah itu pelatihan itu diikuti anak-anak muda, teman-teman muda, banyak grup waktu itu, dan akhirnya melahirkan itu Tohir itu kan alumni dari pelatihan itu gitu. Tapi mereka memang masih belum bisa membentuk wadah tersendiri menjadi grup baru, grup milenial mocoan aljen masih belum. Yang belum banyak ditemukan justru mocoan lontar ini ya Pak. Yang anak-anak muda ini sudah mulai banyak
Kemiren Iya, di beberapa wilayah begitu. Iya, kalau mocoan lontar ini berjalan bagus, ini terstruktur Iya. dan anak-anak muda sudah banyak yang tertarik ya. Mudah-mudahan tertariknya ini lama gitu ya. Tapi akan terus kita jaga ritmenya gitu. Ini teman-teman di Dewan Kesenian Belambangan, para pengurus-pengurus itu sudah di grup tadi malam dan hari ini sudah ada inisiatif untuk mereka ingin belajar juga mocoan lontar Yusuf ala Kemiren itu gitu. Sekedar untuk menemani agar tradisi ini tetap terjaga gitu. Pak Taufik, dalam waktu dekat ini event di Banyuwangi apa ini Pak? Banyuwangi Ethno Carnival. Iya, untuk Mei ini berapa ya? Bulan Mei ini dalam waktu dekat Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu Oh yang iya, di Kemiren. Tumpeng Nanti juga ada peti laut, Nggih. Oh di bulan Suro itu nanti. ya, kebun Alian Alian. sama kebun Alas Alas Malang Malang. ya. Juga Juli nanti jangan lupa BEC tanggal 12 Juli. Oh Banyuwangi Ethno 12 Juli Carnival. masih Iya. cukup panjang. Kalau sekarang tahapnya sudah pada tahap apa nih Banyuwangi? Kemarin sudah audisi, mungkin dalam waktu dekat nanti workshop gitu ya, workshop pembuatan baju, workshop make up, workshop jalan. Ya, Masih banyak ini yang harus dikerjakan. ya masih jauh, masih jauh. Kalau BEC DKB dalam hal apa ini Pak Hasan? DKB itu ikut memikirkan menentukan tema gitu ya. Kemudian kita juga menemani Pak Taufik dan tim untuk mengevaluasi BEC tahun sebelumnya, kemudian tahun ini kita tampilkan apa yang bagus. Misalkan untuk tahun ini BEC nanti tari openingnya kita kerjasama dengan ISI Surakarta untuk nggarap openingnya, juga dengan menampilkan hal yang baru. Tadi kemarin lusa kita Zoom meeting dengan dosen ISI Surakarta menggodok konsep dari tari opening kita itu. Kita juga membahas musiknya seperti apa. Kemarin disepakati musiknya lebih minimalis, lebih akustik begitu ya. Tetapi nanti dimaksimalkan pada bunyi, kemudian pada makna simboliknya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada juga ya karena para dosen ya, jadi pemikirannya bagus. Misalkan karena opening itu dan BEC itu melihatnya dari jarak dekat, maka detail itu harus dijaga. Kemudian bentuk visual yang ditangkap oleh penonton kalau bisa itu tidak pendek tapi lebih tinggi, bisa ditambah dengan ornamen-ornamen apa. Itu sedang kita godok dan terus kita matangkan nanti. Agar tidak kemudian monoton begitu aja. Iya. Apalagi mengingat di tahun ini kan spesial ini Pak. Iya. Putri Indonesianya dan juga dari Betul, Banyuwangi dan iya. bukan tidak mungkin Putri Indonesia Pak. Ini Dan Bu Ipuk berkatakan- memang wanti-wanti harus ada inovasi gitu. Kira-kira bagaimana ini pekerjaan dari Pak Taufik, Putri Indonesia Firsta Yuvi Amarta Putri dari Banyuwangi. Tentu kan menjadi sorotan dunia sendiri ini Pak. Ini Putri Indonesia dalam waktu dekat masih akan bertugas menjadi Miss Supranatural di tingkat internasional ya. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Jadi Mbak Vista ini karena dia dinobatkan sebagai Putri Indonesia, itu nanti dia ditugasi sebagai Miss Supranatural daerah mana lupa saya tadi, Polandia atau mana, itu mewakili Indonesia di tingkat dunia. Mudah-mudahan ya bisa menghasilkan yang terbaik lah buat Banyuwangi dan buat Indonesia. Dan tentu nanti pada saat pelaksanaan BEC kan ya pulang kampung begitu Pak untuk Kalau mempromosikan. dari tugas atau jadwalnya yang bersangkutan kosong, insya Allah bisa pulang. Bisa pulang. Tapi takutnya kan mereka juga sudah punya agenda agenda schedule lain. ya. Ya. Kami berharap sih pengen pulang, minimal ya meramaikan meramaikan BEC yang ada di Banyuwangi. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, sebelum kita akhiri perbincangan Rehat Sore di kesempatan sore ini terkait dengan pertunjukan seni budaya Banyuwangi dan perkembangan yang sangat dinamis di Banyuwangi. Ada pesan Pak Taufik mungkin yang disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV yang juga mungkin yang pemirsanya penontonnya juga dari pelaku seni. Silakan Pak Taufik. Ya, kami berusaha kepada pelaku seni yang pertama, mari kita berkesenian, mari kita mengembangkan seni budaya
tentunya dengan batasan-batasan norma-norma etika-etika yang sudah berlaku di masyarakat. Saya yakin kita mengetahui batasan mana yang baik, mana yang buruk. Itu saja sudah. Kita pakai feel, pakai perasaan. Ketika itu tidak baik ya jangan dilaksanakan. Justru kita mendorong hal-hal yang bersifat baik. Yang kedua kepada masyarakat, terima kasih sudah kontrol masyarakat, kontrol sosialnya berjalan. Kami berharap tetap masyarakat Banyuwangi peduli, tetap kritis. Kami siap menampung aspirasi. Kami kalau pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang sudah mempunyai tugas dan jawab untuk itu. Ayo mari kita bersama-sama melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang ada di Banyuwangi. Kang Hasan, monggo Kang Hasan. Ya. Jangan khawatir, insya Allah dengan insting kita, dengan DNA orang Banyuwangi yang mencintai keseniannya dan suka kesenian, ke depan ini kesenian Banyuwangi akan tetap berada pada jalur yang bagus, berdiri di atas nilai-nilai luhur kebudayaan Banyuwangi dengan dukungan seluruh masyarakat, dengan dinamika dan inovasi-inovasi yang kita lakukan, terus mendekatkan kesenian kita, terutama kesenian tradisional kita kepada anak-anak muda, maka anak-anak Banyuwangi insya Allah akan menjadi generasi yang memiliki karakter, menghargai jati diri sebagai orang Banyuwangi yang memiliki kekayaan seni budaya. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Kang Hasan sudah rawuh hadir di studio Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan sedikit informasi ngobrol sore, rehat sore pada kesempatan hari ini bisa sedikit membawa pencerahan bagi kita semua, khususnya pemirsa Banyuwangi 1 TV yang menonton tayangan ini, terlebih bagi pelaku-pelaku seni dan juga masyarakat Banyuwangi. Terima kasih telah menyaksikan program Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari ini. Saya Dedi Jumardianto amit undur bersama kru Banyuwangi 1 TV. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.